Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27, Ngajakin Perang Terus. Arfian membanting ponselnya ke atas ranjang, lalu dia meraup wajahnya dengan kasar. Pria itu menatap lurus ke depan sembari memikirkan sesuatu. Bagaimana bisa, adikku memiliki mertua sepertinya? Pria tua itu tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan apa yang dia inginkan. Gumam Arfian. Sementara di kamar Arega, terlihat bocah itu sibuk dengan prakaryanya. Sepertinya, gurunya baru saja memberinya tugas untuk membuat satu karya indah. Aluna yang melihat kesibukan Arega pun tersenyum tipis. Apalagi melihat raut wajah serius bocah menggemaskan itu. Arega lagi buat apa sih? Tanya Aluna dengan tatapan penasaran. Katana labu depan ada hali ibu, Bu Gulu culuh buat bunga dali kelecek ini. Tapi, cucahna, seru Arega dengan raut wajah cemberut sebal. Aluna terdiam, dia menatap Arega dengan tatapan lekat. Raut wajah Arega justru tak menyorot kesedihan. Mengapa? Aluna tak mengerti. Bocah itu seakan tak mengenal yang namanya Hari Ibu. Setiap kali Hari Ibu tiba, Aluna pasti mengingat tentang mendiang ibunya. Namun Arega, apa karena bocah itu masih kecil dan belum mengerti? Arega tahu maksud Hari Ibu enggak? Tanya Aluna dengan penasaran. Tahu, jawab Arega dengan singkat. Arega enggak sedih sayang? Tanya Aluna dengan kata berkaca-kaca. Dia sungguh merasa tak tega dengan bocah yang ada di hadapannya saat ini. Sedih, ndalah, kan lega punya banyak ibu. Jawab Arega dengan semangat. Raut wajah Aluna berubah, perasaannya mulai tak enak. Ibu, mana? Tanya Aluna dengan ragu. Arega mengalihkan pandangannya ke arah Aluna, dia menatap tante kesayangannya itu dengan mata bulatnya penuh binar bahagia. Ibu Gulu ada, ibu ketoplak ada, ibu golengan ada, ibu kantin ada, ibu walung ada. Banakan ibu nak, ha. Arfian sudah bisa kembali melakukan rutinitasnya. Kini, dia sedang memakai kemejanya bersiap akan ke kantor. Matanya menangkap sang istri yang baru saja kembali ke kamar dengan raut wajah yang terlihat panik. Kening Arfian mengerut dalam saat Aluna seakan tengah mencari sesuatu. Kamu mencari apa? Tanya Arfian. Ponselku mana? Tadi aku menaruhnya di sini. Seru Aluna dengan raut wajahnya yang kesal. Arfian melirik ke atas sofa, ternyata ponsel Aluna tergeletak di sana. Pria itu pun menyeringai pelan sembari menggulung lengan kemejanya. Lalu, dia mendekat ke arah sofa dan meraih ponsel Aluna dan melihatnya. Terlihat, sebuah foto Aluna dengan memakai kebaya putih pengantin. Arfian tahu, jika foto itu Aluna ambil saat menikah dengan Effendi dulu. Aku baru ingat, kami tidak punya foto pernikahan. Batin Arfian. Hi, di mana sih ponselnya? Aluna sudah sangat kesal, karena ponselnya tak kunjung ketemu. Arfian tak memperdulikannya, dia justru membuka ponsel Aluna yang tak terkunci. Lalu, pria itu memotret dirinya dan mengganti wallpaper Aluna dengan fotonya baru saja. Dengan tatapan puas,
Arfian kembali meletakkan ponsel istrinya dan memasang raut wajah seakan akan tak terjadi apapun. Dia berpura-pura mencari jasnya di lemari, sementara istrinya masih sibuk mencari. Tadi perasaan aku taruh di tuh dia. Aluna melihat keberadaan ponselnya. Dia bergegas menghampiri ponselnya dan mengambilnya. Senyum Aluna mengembang, dia pun menyalakan ponselnya dengan cepat. Namun, senyumannya seketika luntur saat melihat wajah suaminya ada di foto wallpaper ponselnya. Wanita itu pun menoleh ke arah suaminya yang sedang memakai jam tangannya. Bisa kamu jelaskan tentang ini? Seru Aluna sembari menunjukkan ponselnya. Bisa, biar ku jelaskan. Itu adalah fotoku, foto suamimu. Tampan bukan? Kau seharusnya merasa bahagia, sebab pria tampan ini menjadi suamimu. Ujar Arfian dengan pedenya. Aluna menghela nafas pelan seraya memutar bola matanya malas. Melihat itu, seketika raut wajah Arfian berubah. Kenapa, kamu nggak suka dengan fotoku? Lebih suka fotonya mantan? Iya, desis Arfian. Kok mantan sih? Seru Aluna tak terima. Arfian tak menjawab. Dia justru memakai jasnya dan bergegas keluar dari kamar. Melihat itu, Aluna menghela nafas pelan. Nah, kan, bukan hanya wanita yang suka mencari gara-gara, pria pun sama, suka sekali mencari masalah, gerutu Aluna. Tak ingin mengawali hari dengan kekesalan melanda, Aluna pun keluar dari kamar dan menuju ruang makan. Di sana, terlihat Arfian dan Arega sudah duduk di kursi mereka seraya menyantap menu sarapan pagi ini. Melihat kedatangan Aluna, Arega merentangkan tangannya. Cayangku, Cini, duduk camping lega, seru Arega dengan semangat. Aluna tersenyum, dia mengusap kepala Arega dan mengecupnya dengan lembut. Melihat itu, Arfian membanting sendoknya dan meraih segelas air. Lalu, dia meneguknya hingga habis. Aluna dan Arega menatap Arfian dengan tatapan molongo. Om Pian kecambet cetan apa? Pagi cudah keluar tandukna. Celetuk Arega. Marah soal tadi, tanya Aluna. Pikir sendiri, ketus Arfian. Aluna mendengus sebal. Ya udah, nanti siang aku mau pulang ke rumah Mega. Balas Aluna dengan tak kalah ketus. Mendengar itu, sontak Arfian membulatkan matanya. Terus Arega gimana? Dia bakalan nangis kalau kamu tinggal, seru Arfian tak terima. Aluna tampak tak peduli. Dia meraih selembar roti dan mengoleskan selai di atasnya. Tinggal aku aja, apa susahnya? Tidak sulit mengurusnya, jawab Aluna dengan santai. Mendengar itu, Arfian tambah panik. Terus aku gimana? Seru Arfian tak terima. Aluna melirik ke arah suaminya itu seraya melahap rotinya. Rasanya dia ingin tertawa melihat tatapan panik suaminya. Pastilah pria itu sedang panik karena tak ada lagi yang menemaninya tidur. Sedangkan Arega, dia tampak tak peduli dan menjadi anak yang manis untuk hari ini. Ya gak gimana. Sebelum nikah juga kamu sendirikan selama 30 tahun lebih tanpa aku. Jadi, seharusnya kan bisa, jawab Aluna. Kamu tega biarin aku tidur sendiri, terserahlah. Aku gak mau pulang juga pokoknya, ketus Arfian. Aluna menghiraukannya, dia melahap sarapannya dengan santai. Sikap cuek Aluna membuat Arfian kesal.
Beginilah kalau anak pertama bertemu dengan anak tunggal. Sama tidak mau mengalah dan mengutamakan ego mereka. Sedangkan Arega, dia menatap omnya itu dengan tatapan polosnya. "Sudah kan sarapannya? Ayo berangkat," ajak Arfian dengan nada dinginnya. Arega mengangguk, dia menoleh ke arah Aluna seraya menggeser posisi tubuhnya. "Onti cayangna aku, lega berangkat dulu ya. Pamit, Arega." Arfian melongo tak percaya, dia heran dengan tingkah ponakannya. Sebenarnya dia siapa? Kenapa seakan dia berada di keluarga orang lain? Bahkan, kedua orang di hadapannya itu saling memeluk sebagai salam perpisahan. Hati ya, Aunty sudah taruh cemilan di tasmu. Nanti di sekolah dimakan, ujar Aluna dengan mengusap pipi gembul Arega dengan lembut. "Hi, baik kalilah cayangku ini. Nanti pulang sekolah lega belikan jempol yah Aunty," seru Arega dengan semangat. Aluna mengangguk cepat, dia menggandeng tangan Arega dan mengantar bocah itu sampai ke mobil. Sementara Arfian, dia masih setia berdiri dengan wajahnya yang memerah menahan kesal. "Bujuk kek, minta maaf kek, apalah, kata orang punya istri enak, dimanja. Ini, ngajakin perang terus," gerutu Arfian dan bergegas menyusul keduanya. Arfian dan Arega sudah berada di mobil. Aluna pun melambaikan tangannya pada Arega yang masih membuka kaca jendela mobilnya. "Daa cayangku, onti kecayangana lega," seru Arega dengan semangat. Hati pangerannya onti, baik di sekolah ya," seru Aluna. Tak tahan dengan seruan keduanya, Arfian pun menutup mata Arega dengan telapak tangannya seraya menarik kepala bocah itu masuk. Aluna melunturkan senyumnya setelah kaca mobil tertutup. "Ehi lepacitin, rengek Arega. Jalan pak," titah Arfian pada supirnya. Mobil pun melaju, meninggalkan kediaman Sagara. Setelah mobil itu menghilang dari pandangannya, Aluna memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Dia menaiki tangga menuju berniat masuk ke dalam kamar Arega untuk membereskan kamar bocah menggemaskan itu. Namun, sesampainya di kamar, Aluna melihat buket mawar yang tak asing baginya ada di atas meja belajar Arega. Ini bunga plastik Arega. Seharusnya dia membawanya hari Rabu ini kan?" gumam Aluna dengan wajahnya yang panik. "Aduh, gimana nih? Arega udah lelah membuatnya. Sayangkan kalau tidak dapat nilai," gumam Aluna dan segera kembali ke kamarnya. Aluna yang menemani Arega membuat bunga itu, dia juga yang membantunya. Dari membuat itu, Aluna mengetahui sifat lain dari Arega. Bocah itu bisa mode serius. Dia akan telaten melakukan apa yang diperintahkan untuknya. Bahkan, hanya sekedar karya mawar dari plastik, Arega benar-benar detail membuatnya. Seakan, dia tidak naik kelas jika tidak membuatnya. "Aku bawa ke sekolah Arega saja deh," gumam Aluna dan memutuskan bersiap ke sekolah Arega. Arega dan temannya berjalan keluar kelas menuju lapangan sekolah. Terlihat, sebuah panggung yang cukup besar dengan berbagai macam dekor di sisi tiangnya. Kening Arega mengerut dalam saat para temannya berlari dan memeluk ibu mereka masing-masing. Para guru juga terlihat sibuk, dan Arega masih belum memahami situasi saat ini. "Ayo, naik ke panggung yuk," ajak seorang guru pada siswanya.
Para murid beserta ibu mereka pun menaiki panggung dengan membawa buket bunga yang menjadi karya mereka. Arega, dia hanya diam menatap para temannya yang ada di atas panggung. Satu hal yang Arega tangkap, semua temannya berdiri bersama ibu kandung mereka. "Loh, Arega, ayo naik ke panggung sayang," ajak seorang guru wanita sembari mengelus bahu Arega. Arega mencebikkan bibirnya ke bawah, matanya berkaca-kaca. Nafasnya terdengar memburu dengan dadanya yang terlihat naik turun. Setetes air mata jatuh membasahi pipi gembulnya. Melihat itu, guru tersebut pun terkejut. Dia segera berlutut di hadapan Arega dan menatap lembut ke arah anak itu. "Arega bisa kok sama Ibu Yu," ajak guru itu. "Leganda ada Mama Hicks, leganda ada Mama Ishak, Arega. Kan ada ibu, ayo sama ibu," ajak guru itu kembali. Arega mengangguk, walaupun dadanya masih terasa sesak. Dia pun mengusap air matanya yang terus turun dengan dasi miliknya. Ibu gurunya pun menggandeng menaiki tangga. Namun, saat di pertengahan tangga, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. "Arega." Arega menoleh, begitupun gurunya. Tangis Arega pecah saat melihat keberadaan tante kesayangannya. Dia segera menarik tangannya dari genggaman sang guru dan berlari turun menghampiri Aluna yang bersiap menyambutnya. Guru itu memandang heran ke arah Aluna yang meraih Arega dalam gendongannya. Keningnya mengerut dalam, karena sebelumnya dia belum pernah melihat Aluna. Bukan Hali ibu golengan telnya tapi Hali Mama Hicks, nda punya lega Mama Hicks, Ishak Arega. "Ada Aunty sayang, nih, Aunty bawakan karya Arega," unjuk Aluna pada buket bunga yang dirinya bawa. Tangisan Arga terhenti, dia mengambil buket itu dan memeluknya. Tangan mungilnya ia lingkarkan ke leher Aluna, perasaannya pun jauh lebih tenang dibandingkan yang tadi. Aluna menghela nafas pelan, untunglah dia datang. Jika tidak, kasihan Arega jika tak ada siapapun yang menemaninya. "Maaf, Anda siapanya Arega?" Bersambung.